Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, dan dalam video ini kita akan membahas tentang kepribadian dan sikap dalam olahraga. Radia Nur Muhajirah. Saya Radia Nur Muhajirah, NIM 1931040045 dari Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Olahraga kelas A angkatan 2019 Universitas Negeri Makassar. Akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul Kepribadian dan Sikap dalam Olahraga. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang kepribadian. Kepribadian itu sebenarnya apa? Kepribadian adalah merupakan ciri-ciri khas seseorang dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku dengan berbagai pengaruh yang dibawanya seperti lingkungan pendidikan maupun sosial. Selanjutnya, pengertian kepribadian menurut para ahli. Menurut Dorland pada tahun 2012, kepribadian merupakan pola khas seseorang dalam berpikir, merasakan, dan berperilaku yang relatif stabil dan dapat diperkirakan. Yang kedua, menurut Weller pada tahun 2005, kepribadian merupakan jumlah total kecenderungan bawaan atau herediter yang berbagai pengaruh dari lingkungan serta pendidikan yang membentuk kondisi kejiwaan seseorang dan mempengaruhi sikapnya terhadap kehidupan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian menurut ahli Purwanto pada tahun 2006. Faktor biologis merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau sering pula disebut faktor psikologis seperti keadaan genetik, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, kelenjar-kelenjar saraf, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Kita mengetahui bahwa keadaan jasmani setiap orang sejak dilahirkan telah menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan. Hal ini dapat kita lihat pada setiap bayi yang baru lahir. Ini menirukan bahwa sifat-sifat jasmani yang ada pada setiap orang ada yang diperoleh dari keturunan, ada pula yang merupakan pembawaan anak orang itu masing-masing. Selanjutnya, faktor sosial. Yang dimaksud di sini adalah masyarakat, yakni manusia-manusia lain di sekitar individu yang bersangkutan. Termasuk juga faktor-faktor sosial atau tradisi, adat istiadat, peraturan-peraturan, bahasa, dan sebagainya yang berlaku di masyarakat itu. Sejak dilahirkan, anak telah mulai bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Dengan lingkungan yang pertama adalah keluarga. Dalam perkembangan anak, peranan keluarga sangat penting dan menentukan bagi pembentukan kepribadian selanjutnya. Yang ketiga, faktor kebudayaan. Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana orang itu dibesarkan. Nah, adapun aspek-aspek kebudayaan yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian, antara lain, yang pertama, nilai atau values. Di dalam setiap kebudayaan terdapat nilai-nilai hidup yang dijunjung tinggi oleh manusia-manusia yang hidup dalam kebudayaan itu. Untuk dapat diterima sebagai anggota suatu masyarakat, kita harus memiliki kepribadian yang selaras dengan kebudayaan yang berlaku di masyarakat tersebut. Yang kedua, adat dan tradisi. Adat dan tradisi yang berlaku di suatu daerah, di samping menentukan nilai-nilai yang harus ditaati oleh anggota-anggotanya, juga menentukan pula cara-cara bertindak dan bertingkah laku yang akan berdampak pada kepribadian seseorang tersebut. Yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan. Tinggi rendahnya pengetahuan dan keterampilan seseorang mencerminkan pula tinggi rendah kebudayaan masyarakat itu. Makin tinggi kebudayaan suatu masyarakat, makin berkembang pula sikap hidup dan cara-cara kehidupannya. Yang keempat, bahasa. Di samping faktor-faktor kebudayaan yang telah diuraikan, bahasa merupakan salah satu faktor yang turut menentukan ciri khas dan suatu kebudayaan. Betapa erat hubungan bahasa dengan kepribadian manusia yang memiliki bahasa itu.
karena bahasa merupakan alat komunikasi dan alat berpikir yang dapat menentukan bagaimana seseorang itu bersikap, bertindak, dan bereaksi serta bergaul dengan orang lain. Selanjutnya, yang terakhir adalah milik atau kebendaan. Bahasa Inggrisnya material possession. Semakin maju kebudayaan suatu masyarakat atau bangsa, makin maju dan modern pula alat-alat yang digunakan bagi keperluan sehari-hari. Hal itu semua sangat mempengaruhi kepribadian manusia yang memiliki kebudayaan tersebut. Selanjutnya, sikap. Sikap atau attitude bahasa Inggrisnya adalah pernyataan atau evaluatif. Baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa. Menurut Stephen dan Timothy pada tahun 2004, nomor 92. Hal ini mencerminkan tentang perasaan seseorang tentang sesuatu. Ada tiga komponen utama sikap, yaitu kognitif atau evaluasi. Kognitif atau evaluasi adalah segmen opini atau keyakinan dari sikap yang menentukan tingkat untuk bagaimana yang lebih penting dari sebuah sikap. Yang kedua, afektif atau perasaan. Perasaan adalah segmen emosional atau perasaan dari sebuah sikap yang menimbulkan hasil lain dari perilaku. Selanjutnya, perilaku atau tindakan. Perilaku atau tindakan adalah sikap merujuk pada suatu maksud untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap sesuatu atau seseorang. Sikap atau attitude ialah suatu yang kompleks yang dapat didefinisikan sebagai pernyataan-pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, atau penilaian mengenai objek manusia atau peristiwa-peristiwa. Sebagian sikap terbentuk melalui proses belajar sosial yang diperoleh dari orang lain. Selanjutnya, perkembangan dan perubahan sikap. Sikap dapat ditumbuhkan dan dikembangkan melalui proses belajar. Dalam proses belajar, tidak terlepas dari proses komunikasi, di mana terjadi proses transfer pengetahuan dan nilai. Dalam sikap merupakan hasil belajar, maka kunci utama belajar sikap terletak pada proses kognisi dalam belajar siswa. Serendah apapun tingkat proses kognisi siswa dapat mempengaruhi sikap. Namun demikian, tingkat kognisi yang rendah mungkin saja dapat mempengaruhi sikap, tetapi sangat lemah pengaruhnya dan sikap cenderung lebih labil. Proses kognisi yang dapat menimbulkan dan mengembangkan sikap secara signifikan, sejalan dengan taksonomi kognisi Blossom adalah pada taraf analisis, sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya, cara pembinaan sikap. Pelatih dapat menetapkan sasaran dan tujuan yang akan dilaksanakan melalui latihan mental atau mental training. Berikut sistematika latihan pendahuluan, latihan dasar, latihan mental, pemantapan, dan pembentukan konsep diri. Pembinaan sikap dapat dilakukan dengan cara melatih mental atlet agar lama-kelamaan atlet sudah terbiasa dan dapat membentuk sikapnya secara permanen. Latihan keterampilan mental, yaitu suatu keterampilan dalam menyiapkan diri, menanggung beban mental, baik beban mental yang berupa hambatan-hambatan yang datang dari diri atlet itu sendiri, seperti kurang percaya diri, insecure, merasa belum siap melakukan pertandingan, mengatasi gejolak emosional, mengontrol emosi, dan sebagainya.
Mungkin itu yang sempat saya sampaikan dalam PowerPoint ini. Mungkin ada beberapa poin yang belum saya jelaskan, namun Anda bisa melihat secara detail dengan PowerPoint yang saya akan kirim. Atas perhatiannya mohon dimaafkan, atas segala kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.